Dan batasan iman adalah mengimani. Nah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tapi tuntutan iman yang dimaksud dalam Islam yaitu amanu. Nah gitu. Kenapa Allah tidak tulis imanu, tapi Allah tulis amanu? Kenapa Allah tulis amanu? Dia tidak iman. Karena iman yang dimaksud di dalam pekerjaan agama adalah iman yang aminun dan imana. Yaitu iman yang aman, yang amanah. Ya, gitu. Jadi bukan kita memilih, tetapi mengimani sesuatu yang telah ditetapkan pada Islam. Kalau kita bertuhan, apa yang kita imani batasannya adalah nama. Mencintai namanya sehingga terpanggillah yang pemilik nama, yaitu Tuhan. Nah gitu. Jadi kalau kita memiliki batasan, contoh iman itu. Kedua, kita sholat menghadap kiblat. Kiblat hanya arah, tapi batasan untuk mencapai Tuhan yang diarahkan oleh kiblat, kita hanya dibatasi oleh Ka'bah Baitullah. Salat juga begitu. Salat dibatasi oleh rukun dan rakaat. Iqimis salatana lizikri dalam surat Taha ayat 14. Innani Allah. Hakikatnya disuruh mendirikan solat untuk mengingatku. Itu tujuan. Maknanya kemana? Maknanya itu sangat banyak di dalam suatu perjalanan. Apa yang harus diingat untuk mendirikan solat? Bukan mengingat sesudah solat, ya, bukan mengingat sebelum solat, tapi mengingat siapa yang solat. Mengingat itu dalam maksud adalah menyaksikan perbuatanku pada fikli, pembacaanku pada hauli, dan alamku berdiri pada khalbi. Jadi batasan ini ada pada iman. Nah, kadangkala pandangan ilmu melihat iman adalah sesuatu yang tidak memuaskan. Ya. Tidak, sesuatu yang tidak memuaskan. Ini sering bertemu di dalam pemahaman tadi. Setelah kita tunduk kepada syariat, tapi kita tidak bisa menjadikan syariat adalah sebuah syarat menampilkan isyarat. Kita tidak menikmati syariat itu isyarat, tetapi itulah batasan wajib menunaikan syariat hanya sebagai syarat, bukan mencapai suatu tanda, bukan mencapai suatu isyarat. Harusnya syariat itu batasannya pencapaian isyarat. Nah, ini batasan. Yang berikutnya kita lihat dari sisi batasan, yaitu tauhid. Tauhidnya tauhid din.
yaitu batasan iman Islam dengan menyebut Tuhan itu bernama Allah dan Rasul itu bernama Muhammad. Tubuh dan nyawa terbagi dua nama. Tubuh zahiru Rabbi, penandaan Tuhan. Ruh atau nyawa adalah batinul adi, penandaan umat. Terjadi rukun umat dan Tuhan, barulah benar pekerjaan ibadah. Tapi kalau tidak terjadi kebenaran rukun umat dan Tuhan, karena dia telah membagi dua dirinya, dengan dia menikmati ketuhanan dan dia menikmati keumatan pada dirinya sendiri. Ini dipisahkan oleh batasan tadi. Kalau memang sudah batasan, maka jatuhnya iman. Ya, jatuhnya iman, tapi iman yang amanah, mengimani amanah. Ya, aman, aminun atau amanah, imanah itu aman. Jadi percaya itu, maksud iman dalam Islam, orang yang percaya kepada amanahku, maka dia akan aman. Nah, itulah gunanya syariat itu menyimpan isyarat. Maka gerakan menjadi syarat. Nah, mendapatkan amanah di dalam syariat, maka itulah yang menjadikan syariat itu menjadi syarat. Tapi kalau tidak kita mendapatkan amanah aminunnya, maka tidak akan menjadi aman. Ya, arti amannya tidak berhasil dalam pelaksanaan ibadah. Kenapa? Karena kita tidak menuju kepada hakikat. Sementara ibadah itu sama artinya kita berumah tangga disebut nikah. Nikah itu tidak akan pernah terlihat oleh mata kecuali perkawinan. Sama dengan ibadah. Ibadah ini kesempurnaan. Tetapi amaliyahnya adalah perbuatan. Makanya terbagi dua. Dua kali ucapan azan, berdirilah amaliyah menuju ibadah. Berdirilah zahir melihat batin. Berdirilah umat kepada Tuhan. Semuanya rukun berpasangan. Ini namanya batasan iman. Iman adalah batasan. Makanya ada rukun iman. Nah, rukun iman ini kita harus menjadi batasan. Batasan ini dalam hukum hijahiyah disebut as-sajadah. Batasan itu adalah sebuah perwujudan atau tempat. Tidak ada yang sebenarnya. Itu yang dinamakan as-sajadah. Jadi kalau kita paham dengan batasan adalah iman, maka iman apabila memandang kepada ilmu, maka ilmu ini perbedaan dengan iman, ilmu tidak berbatas. Ya. Ilmu tidak ada batasan. Kenapa? Karena tauhidnya sudah naik ke peringkat tauhudun. Ya, tauhidnya sudah naik peringkat tauhudun. Apa tauhudunnya? Semua sudah menjadi hakikat. Allah langsung kepada wujud hakikat. Posisi Allah hudun dan Muhammad pun langsung kepada hakikat, yaitu kepada husnanya, yaitu Muhammadun. Di sini keakuan ketuhanan sudah mulai melebur menuju aku Tuhan. Ini namanya tauhidun.
Allahudun wal Muhammadun. Nah ini soli asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, kita sudah menuju ke peringkat keakuan, akunya Tuhan. Nah ini, maka ini jatuh kepada kodratnya ilmu. Di sini tidak ada lagi tauhidin. Di ilmu hanya ada tauhudun. Tauhudun adalah berbicara aku terhadap diriku. Nah ini adalah sifatnya wujud. Wujud itu seseorang mengalami pada keakuan diriku. Apa keakuanku? Kecintaanku pada sifat keumatan diriku. Apa keakuanku? Kesenangan aku menduduki ketuhananku. Apa keakuanku? Aku yang menikmati keumatan dan ketuhanan diriku. Ini tauhudun, dan dia memiliki rumus-rumus ilmu yang berbeda dengan iman. Disinilah tidak ada dan tidak bolehnya ada penilaian timbal balik antara iman dengan ilmu. Di surat Al-Mu'minin jelas sekali Allah katakan afqala laiful mu'minin. Afqala laiful mu'minin itu beruntunglah orang-orang berilmu. Bukan orang tidak berilmu tidak beruntung, tapi siapa yang merasa puas kalau dibatasi. Nah itu maksudnya. Tapi kalau berilmu sudah ada jaminan beruntung. Surat Al-Mu'minin ayat 1. Apalagi ayat 2 mendukung kepada kekusukan, ya. Kekusukan itu tidak pecah imannya. Alladzihum sholatihim khashi'un. Di sini orang itu tidak pecah pengalaman, tidak pecah pandangan, tidak pecah keyakinan, tidak muncul maknanya kepada ragu-ragu. Tidak ada khawatirnya kepada ketuhanan. Kenapa? Tauhidnya sudah meningkat kepada tauhid zuhudiyah. Ketenangan, kenikmatan berdunia, dia tidak termasuk arus yang gelisah. Dia tidak termasuk kodrat yang cemas, tapi dia sudah menikmati. Ini dinamakan dengan tauhid zuhudiyah, yang mana ketentraman hati dan batinnya mulai terjadi karena dia melewati masa syariat itu dengan menjadikan penglihatan syariat, yaitu isyarat. Jadi kalau dia belum bisa berisyarat, maka dia hanya baru melakukan syarat. Nah, jadi kalau syarat itu masih digolongkan syariat. Tapi kalau syariatnya sudah menjadi isyarat, maka imannya sudah menuju ilmu. Jadi dalam hal memahami sifat-sifat ketuhanan yang diterapkan dalam keumatan, kita harus melihat tauhidnya. Kalau tauhidnya kalamiah, kita hanya mampu berucap yang baik, malas berucap yang buruk. Itu masih dalam rangka tantangan-tantangan munafik akan selalu mengikuti. Dalam satu hal yang tidak suka kita menolak. Ada kalanya kadar buruk itu datang membuat kita menolak yang kita tidak suka menjadi suka. Ini munafik. Makanya syariatul hulul hakikah. Syariatku jadikan untuk menuju hakikat, yang mana hakikat mengalami rasa. Kalau rasa itu sudah mengalami, ijab itu akan mulai terbuka. Batasan-batasan yang terjadi tadi akan terlepas. Nah, itu yang dikatakan dengan batasan. Ijab itu akan terbuka. Kenapa?
Man lam yazud fa'alam yarib. Orang yang merasakan niscaya akan tahu. Nah, ini berarti peningkatan daripada ibadah itu tadi. Karena ada ilmu. Di ilmu konsepnya berbeda. Konsep ilmu adalah keakuan Tuhan kepada akunya Tuhan. Itu ilmu. Jadi kita tidak bisa menilai orang berpotensi ilmu dengan kemampuan iman. Itu sangat bertolak belakang sekali. Kalau kita melihat kemampuan ilmu dilihat dari kemampuan iman. Sementara iman adalah batasan kepada Tuhan. Ada batas-batasnya. Tapi kalau ilmu adalah pekerjaan keakuan Tuhan kepada akunya Tuhan. Ini yang dikatakan Allahudun wal Muhammadun. Konsep ini berbeda penerapannya. Sama kayak kita di luar Mekah. Kita ini diwajibkan 5 waktu dengan adab yang tidak boleh dilanggar. Bergerak 3 kali saja dilanggar menurut fikih. Fikih di ranah ibadah bukan fikih tapi faqih. Faqih itu paham. Di Mekah tidak ada fikih, yang ada faqih. Mengerti apa yang dia lakukan. Paham dia apa yang dia lakukan. Sudahkah ada pemahaman? Mengelilingi Ka'bah, tawaf. Apakah batu dengan semen itu yang dikelilingi? Mana nilai ibadahnya? Apa hakikat Ka'bah? Mana hakikat Baitullah? Sudahkah tahu dia apa Masjidil Haram? Kalau bahasa ini masih berpotensi manusia, belum mengerti dia makna Tuhan berbicara tentang Ka'bah, Baitullah dan Masjidil Haram, dilimpahkan ketuhanan itu kepada satu wujud namanya manusia, penampakan dari segala rahasia Allah. Tidak boleh ada di luar diri. Melihat yang di luar harus ada yang di dalam. Di luar itu hanya dilihat, yang di dalam hanya dipandang. Dilihat, pandanglah yang kamu lihat itu di dalam dirimu. Ini yang dikatakan ma'rifat. Jadi kalau kita melaksanakan batasan iman, melihat batasan ilmu yang tidak terbatas, ini akan merusak hati, merusak pikiran. Kenapa? Tanyakan saja kepada anak SMP sekolah menengah pertama itu. Kenapa SMA memilih warna abu-abu? Atau biru muda untuk menjadi pakaian sekolahnya? Mana ngerti anak SMP? Yang dia tahu adalah hijau dongker. Inilah batasan tadi. Padahal dia sama-sama sekolah. Tapi saatnya batasan sebuah tangga itu dinaiki, harus masuk ke tangga awal. Barulah kita masuk naik ke tangga 2, ke tangga 3 sampai kepada tujuan. Begitulah iman dengan ilmu. Orang beriman harus sabar dan batasan kemampuan kita dijadikan Tuhan. Kalau memang kemampuan kita tidak melebihi diri kita lagi, maka Allah sediakan tempat. Allah Samad. Dia siapkan tempat, makom tempat kita beribadah. Maka itu ada batasan imam. Batasan itu diperlihatkan di saat kita naik as-sajadah. As-sajadah ini adalah satu lembaran Al-Quran yang bernama as-sajadah. Dan ada wujud ibadahnya as-sajadah berupa tempat berdiri. Nah, kalau ini susunan ibadahnya tidak tahu, ini hakikat Al-Quran diinjak-injak oleh manusia. Tapi kalau tahu siapa manusia, siapa itu as-sajadah, maka inilah yang dikatakan batasan. Hinggalnya batasan manusia menuju batasan Tuhan. Nah, ini yang as-sajadah namanya batasan. Begitulah sebaliknya. Antara iman dengan ilmu memiliki batasan iman
dan ilmu, yaitu kedudukan Tuhan. Kedudukan ketuhanan dalam masa iman, kedudukan ketuhanan dalam masa ilmu akan membedakan berkah dan membedakan adab-adabnya yang tidak akan sama. Cara metode ibadah yang dilakukan metode iman berbeda dengan metode ilmu yang melakukan. Makanya syahadatnya tauhidun, hakikat dari tauhidin. Nah, sama kelengkapan Rahman Rahim. Dua sifat Allah pada kenyataan yang tidak nyata, dan yang tidak nyata itulah yang nyata, Rahim. Nah, ini harus dimaknakan dengan tingkatan-tingkatan pemahaman dalam kodrat yang sama. Jadi himbauan saya selaku guru mursyid kepada kita semua, belajarlah untuk lebih arif terhadap makna, menanggapi makna dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau memang batasan iman ingin kita lebih, bukan artinya kita memberikan pencercaan kepada orang yang berilmu. Ya, karena itu memiliki makom yang berbeda. Allah siapkan 4 cara untuk beribadah kepadanya. Inilah yang di akhir zaman. Yang akhir zaman itu munculnya 4 perkara: syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat.